Menurut sepengetahuanku, ada sejenis binatang iblis yang dikenal sebagai kadal iblis berkaki 8 yang hanya bisa ditemukan di Illusion Hole Deserts. Binatang iblis jenis ini tidak bisa terbang, tapi mereka bisa bergerak secepat angin di gurun. Jika kita dapat menemukan beberapa dari mereka untuk bertindak sebagai tunggangan kita akan dapat melintasi gurun dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, kata Holy Maiden Thousand Autumns. Kalau begitu, kita bisa mempertimbangkan rute terakhir. Bagaimanapun, rute itu akan jauh lebih aman daripada rute laut, kata wanita dari keluarga Ye dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Aku khawatir itu tidak semudah itu, Ye. Inti dan tubuh iblis dari kadal iblis berkaki 8 sangat berharga, dan sebagai hasilnya mereka hampir diburu hingga punah. Sisa kadal iblis berkaki 8 memiliki semuanya dijinakan oleh kekuatan iblis yang kuat atau tinggal jauh di dalam gurun, jadi hampir mustahil untuk menemukan mereka. Perawan suci 1000 musim gugur mendesah dengan sikap sedih. Apakah kita bisa mengganti kadal iblis ini dengan makhluk roh atau binatang iblis lainnya? Aku memiliki beberapa makhluk roh yang sangat cepat saat melakukan perjalanan di darat, wanita dari keluarga YM menyarankan. Illusion Hole Desert bahkan lebih ketat lagi pada makhluk roh yang biasanya sangat cepat dan gesit akan segera menjadi sangat lesu dan tidak berguna begitu mereka memasuki gurun. Hanya binatang iblis yang menghuni gurun yang tidak terpengaruh, dan berkaki 8 kadal iblis adalah yang tercepat di antara mereka. Sisa binatang iblis di Illusion Hole Desert bahkan tidak secepat kadal iblis berkaki 8, kata Holy Maiden Thousand Autumns dengan alis berkerut. Sedikit kekecewaan muncul di mata wanita muda itu setelah mendengar ini. Sebaliknya, pandangan aneh melintas di mata Honli. Fakta bahwa Holy Maiden Thousand Autumns tahu begitu banyak tentang alam iblis penatua menunjukkan bahwa alam roh telah mempersiapkan sebanyak jika tidak lebih untuk ini seperti yang dimiliki keluarga Panjang. Faktanya, mereka tampaknya lebih akrab dengan geografi dan kekuatan di dalam alam iblis Elder daripada keluarga Panjang, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa patriark keluarga Panjang tidak tahu tentang kadal iblis berkaki 8. Jika kita benar-benar menginginkan beberapa kadal iblis berkaki 8, kita bisa menghancurkan salah satu kekuatan iblis utama di dekat gurun dan mengambil kadal iblis berkaki 8 mereka. Penatua Hoi dari keluarga Panjang terkekeh dingin. Dengan kekuatan kita tidak perlu takut selama kita tidak bertemu dengan leluhur suci, tapi jika kita melakukan itu, kita akan menyebabkan keributan besar yang bisa menarik banyak perhatian dari makhluk kuat yang jahat. Jika mereka mulai melacak kita atau mencegat kita di sisi lain dari Illusion Hole Desert menggunakan formasi teleportasi, kita akan berada dalam masalah besar, balas kepala keluarga Panjang dengan menggelengkan kepalanya. Itu benar. Namun, adakah cara di mana kita bisa mencuri kadal iblis ini tanpa terlibat konflik dengan kekuatan iblis ini? Atau, apakah mungkin menukar beberapa barang dengan kadal iblis ini? Mereka mungkin memang sangat berharga, tapi pasti mereka masih bisa dibeli dengan harga tertentu. Zhang Xing dari ras roh keberatan. Saya pikir trekking melalui Illusion Hole Desert adalah pilihan terbaik, Jin Gu dari Spirit Race berkata dengan singkat. Wanita muda dari keluarga YM merenungkan situasi sejenak sebelum memberikan keputusannya. Saya mendukung pendapat saudara Lin. Trekking melintasi Illusion Hole Desert akan memakan waktu terlalu lama, dan tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapatkan cukup kadal iblis berkaki 8. Dengan demikian, terbang di atas laut lebih memungkinkan pilihan. Semua orang dengan hati-hati merenungkan masalah ini dan tidak terburu-buru untuk mengungkapkan pendapat mereka. Rekan Taois Han, rute mana yang Anda tuju? Patriark keluarga Panjang bertanya sambil menoleh ke Honli. Hanli terdiam sesaat sebelum bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menanyakan sesuatu, Saudara Long, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Illusion Hole Desert dari sini? Tanda petik ganda buka. Ini akan memakan waktu sekitar 1 tahun untuk sampai ke Illusion Hole Deserts. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa kita tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Mengapa kamu bertanya, Saudara Han? Patriark keluarga Panjang bertanya dengan cara yang terkejut. Dari sudut pandang minimisasi risiko, aku secara alami condong ke rute Illusion Hole Desert,
Tapi jika kita tidak bisa mengumpulkan cukup kadal iblis berkaki 8, maka perjalanan akan memakan waktu terlalu lama hingga tidak sia-sia. Dalam hal itu, kemau waktu yang dihemat dengan mengambil jalur laut akan cukup untuk lebih besar daripada risiko relatifnya. Oleh karena itu, saya pikir kita harus mengambil kedua rute tersebut pada saat yang bersamaan, kata Han Li. Bagaimana apanya Holy Maiden Thousand Autumns bertanya dengan ekspresi kontemplatif. Kita bisa pergi ke pinggiran Illusion Hole Desert dan mencari kekuatan iblis terdekat untuk melihat apakah kita bisa mengumpulkan cukup banyak kadal iblis berkaki 8. Jika kita bisa melakukannya, maka kita secara alami akan mengambil Illusion Hole rute gurun, tapi kalau tidak, kita bisa memutar balik dan mengambil jalur laut. Paling banter, kita hanya akan tertunda sekitar 2 tahun, yang seharusnya masih bisa kita terima, jawab Han Li. Itu bukan ide yang buruk. Saya mendukung rencana saudara Han, kata wanita dari keluarga YS saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Setelah jeda singkat untuk kontemplasi, pria dari keluarga Lin juga menyatakan persetujuannya. Ini memang rencana yang lebih halus. Bagaimana menurutmu, rekan Taois 1000 musim gugur? Patriark keluarga Panjang bertanya saat dia menoleh ke Holy Maiden Thousand Autumns. Saya harus membicarakan hal ini dengan saudara-saudara saya sebelum memberi Anda tanggapan, jawab perawan suci 1000 musim gugur. Tentu saja, silakan, Patriark keluarga Panjang setuju dengan anggukan. Dengan demikian, para makhluk roh berkumpul dan mulai mendiskusikan pilihan yang diberikan kepada mereka. Pada saat yang sama, kepala keluarga Panjang juga melakukan percakapan rahasia dengan Penatua Hui melalui transmisi suara. Tiba-tiba, suara wanita dari keluarga Ye terdengar di samping telinga Han Li. Saudara Han, metode yang Anda usulkan sangat masuk akal, saya pikir para makhluk roh dan sesama Taois Panjang semua akan setuju dengan ini pada akhirnya. Namun, menilai dari interaksi sebelumnya, tampaknya rekan Taois Panjang cenderung untuk mengambil keputusan Illusion Hole Desert di tempat pertama, sementara makhluk spirit tampaknya lebih condong ke arah rute laut. Kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi terlepas dari apa keputusan akhirnya, kita harus waspada terhadap mereka. Tanda petik ganda buka. Han Li meliriknya sekilas untuk menemukan bahwa dia sedang menatap kosong ke kejauhan, seolah-olah dia tidak hanya mengirimkan suaranya kepadanya. Karena itu, Han Li juga berbalik dan mentransmisikan suaranya sebagai tanggapan. Terima kasih atas kata-kata peringatan, rekan Taois Ye, aku pasti akan menjaga kewaspadaanku. Wanita muda itu tidak memberikan tanggapan untuk ini, tetapi senyum tipis muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, setelah diskusi mereka, semua roh suci menyatakan persetujuan atas rencana Han Li, seperti yang dilakukan Patriark keluarga Panjang. Dengan demikian, mereka segera berangkat dan menyusuri perbatasan padang rumput di sebelah barat. Tanpa sepengetahuan mereka semua, ada bola cahaya merah muda mengekor mereka dari jarak hampir 10.000 km. Pada saat yang sama, dalam area terlarang yang sangat rahasia di wilayah ras roh dari alam roh, ada formasi raksasa dengan diameter lebih dari 5 km yang berkedip dengan cahaya spiritual di sepetak tanah hangus. Seluruh formasi berdengung tanpa henti, dan rune yang tak terhitung jumlahnya dari semua warna melonjak dalam hiruk-pikuk, membentuk serangkaian rantai rune besar yang mengikat sosok raksasa di tengah formasi. Sosok itu tingginya sekitar 1000 kaki dan dibalut baju besi emas kuno. Ada sekitar selusin proyeksi iblis merah yang berkedip tidak menentu di belakangnya, dan proyeksi ini melepaskan tangisan dan raungan mengerikan. Sosok raksasa itu saat ini mengangkat tangannya ke udara, dan ada jaring perak beberapa puluh kaki di atas kepalanya, bergetar tak henti-hentinya saat itu menahan manik perak besar di teluk. Manik-manik itu berukuran sekitar 1 hektar, dan permukaannya penuh dengan pola yang rumit. Sosok humanoid raksasa itu sangat tampan, tapi dia berkeringat deras dan menatap manik perak besar itu dengan ekspresi kaget dan marah di matanya. Di udara di sekitar formasi ada 8 roh suci tahap integrasi tubuh, yang masing-masing memegang pelat formasi, dan mereka juga berkeringat deras saat mereka menuangkan kekuatan spiritual mereka ke dalam formasi besar. Puluhan ribu kaki tepat di atas pusat formasi adalah istana emas yang berkilauan. Itu melayang di udara dengan cara yang benar-benar diam,
menciptakan pemandangan yang agak nyata untuk dilihat. Siapa Anda? Mengapa Anda memiliki belat penyegel abadi? Apakah Anda seorang pelayan roh yang melarikan diri dari alam abadi sejati? Sosok humanoid raksasa itu meraung dengan ganas. Suara dingin seorang pria tua terdengar dari Istana Emas sebagai tanggapan. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu memiliki jaring surgawi yang menangkap roh, jadi kamu adalah musuh bebuyutan dari ras roh kita. Sekarang kamu telah ditangkap dalam formasi perangkap iblis, manik penyegel abadi ini akan diletakkan akhir dari hidupmu. Tanda petik ganda buka. Kamu benar-benar berpikir ini akan cukup untuk membunuhku? Aku sudah mengembangkan jiwa abadi emas. Kamu berkhayal jika kamu berpikir makhluk dari alam yang lebih rendah seperti kamu dapat membunuhku. Begitu aku melarikan diri dari formasi ini, aku akan menghancurkan semua jiwamu dan memurnikanmu untuk menjadi hartaku. Sosok humanoid raksasa itu meraung dengan marah. Suara dingin terdengar sekali lagi dari Istana Emas. Aku secara alami sadar bahwa bahkan kekuatan gabungan dari formasi perangkap iblis dan beat penyegel abadi tidak akan cukup untuk menghapus jiwa yang benar-benar abadi, meskipun kamu saat ini bahkan tidak sekuat aku. Namun, jika aku menyegelmu, lalu perlahan-lahan menyempurnakanmu menggunakan nyala api yang sebenarnya di dalam tubuhku bersama-sama dengan api neraka duniawi, aku akan dapat memurnikan jiwamu menjadi pil jiwa abadi dalam 100.000 tahun. Tanda petik ganda buka. Sosok emas raksasa mendengus dengan dingin. HMPH, kamu yakin berani bermimpi? Jika kamu berani mencoba ini di alam abadi sejati, kamu akan melakukan pelanggaran kardinal yang akan menyebabkan seluruh ras kamu dimusnahkan oleh penegak abadi. Tanda petik ganda buka. Hehe, tapi ini bukan alam abadi sejati. Tidak peduli seberapa kuat penegak abadi, mereka tidak akan dapat mendeteksi apapun yang terjadi di alam yang lebih rendah selama itu tidak mempengaruhi alam abadi sejati. Setelah saya mengkonsumsi pil jiwa abadi yang dimurnikan dari jiwa Anda, saya akan dapat maju lebih jauh dalam basis kultivasi saya dan membawa ras roh kita ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar membunuh jiwa yang abadi, jadi saya tidak punya pilihan lain. Suara tua itu menjawab dengan tegas. Berbeda dengan marah saat mendengar ini, sosok humanoid raksasa itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Untuk berpikir bahwa aku akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan hanya oleh para pelayan roh. Pada puncak kekuatanku, aku akan menghapus tahap Grand Ascension menjadi sepertimu dalam sekejap mata. Biarkan aku melihat bagaimana dirimu kembali akan menyegel jiwaku. Tanda petik ganda buka. Segera setelah itu, dia menyapu tangannya dengan keras ke atas dan melemparkan sekitar selusin segel mantra secara berurutan, yang semuanya lenyap ke dalam jaring surgawi yang menangkap roh di atas. Aura jaring segera diperkuat lebih dari 2 kali lipat, dan itu menyapu ke atas dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan manik perak raksasa naik lebih dari 100 kaki. 8 roh suci yang mempertahankan formasi semuanya sangat khawatir melihat ini, dan mereka segera menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke platformasi yang mereka pegang. Cahaya yang menusuk keluar dari platformasi, diikuti dengan suara mendengung yang terdengar dari dalam formasi. Rune di sekitarnya melonjak sebelum membentuk beberapa rantai rune tebal yang menyapu ke arah sosok humanoid besar, tapi sudah terlambat. Setelah memaksa manik perak raksasa ke atas, kekuatan sihir stagnan sosok humanoid besar itu tiba-tiba pulih untuk sepersekian detik, dan itu cukup baginya untuk melepaskan kemampuan penyelamat nyawa. Dia melepaskan raungan rendah, dan selusin proyeksi iblis di belakangnya meledak sebelum menghilang ke dalam tubuhnya sebagai semburan kabut merah. Tubuhnya telah sedikit kabur dan tidak jelas sebelumnya, tapi itu langsung menjadi jauh lebih jelas, dan baju besi emasnya hancur untuk memperlihatkan kulit berwarna perunggu dari tubuh bagian atasnya. Di dadanya ada gambar bunga emas yang sangat hidup, dan begitu gambar itu muncul, sosok humanoid mulai dengan cepat mengucapkan mantra kuno yang tidak pernah diucapkan di alam roh. Gambar bunga emas bergetar sedikit sebelum berubah menjadi merah seperti darah, dan aroma darah berdarah tercium, mengikuti bunga yang muncul perlahan dari dadanya seolah-olah itu memiliki substansi yang sebenarnya. Itu bunga Bloodroporia. Kamu tidak lagi memiliki tubuh fisik,
Kamu memiliki tubuh iblis bunga, suara tua itu berseru dari dalam istana emas. Sosok humanoid raksasa tidak mempedulikan ini dan menundukkan kepalanya sebelum menghembuskan napas ke arah bunga merah besar itu. Ki asal dunia terdekat langsung menyapu ke arah bunga merah dalam hiruk pikuk, dan seluruh langit redup saat awan 5 warna raksasa muncul di atas kepala, menciptakan pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Setelah menyerap begitu banyak ki asal dunia, bunga merah tua itu membengkak hingga lebih dari 10 kali ukuran aslinya dan memberikan perasaan yang sangat mengganggu. Apa kamu sudah gila? Kamu berencana meledakkan bunga ini? Apa kamu tidak tahu bahwa tubuh fisikmu juga akan hancur oleh ledakan itu? Sedikit keheranan dan kengerian merayap di suara orang tua itu. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di udara di atas istana emas, diikuti oleh sosok humanoid yang muncul. Ini adalah pria tua berjubah putih dengan satu set fitur wajah yang sangat muda, dan dia melihat ke bawah ke bunga merah besar dengan ekspresi gugup. Hehe, meledakkan tubuh fisikku jauh lebih baik daripada disempurnakan menjadi pil. Dengan kekuatan jiwaku, aku akan segera bisa mewujudkan tubuh baru. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka kamu akan menonaktifkan formasi ini dan cabut immortal Siling Baat segera, dan aku juga akan membiarkan masa lalu berlalu. Kamu mengenali bunga iblis ini, jadi aku yakin kamu sadar betapa kuat ledakannya. Setidaknya, itu akan cukup untuk membuat kalian semua menjadi debu, ancam sosok humanoid raksasa itu. Ekspresi pria berjubah putih itu menjadi gelap secara signifikan setelah mendengar ini, tetapi dia tidak menawarkan tanggapan. Ekspresi wajah 8 roh suci juga menjadi sangat tegang setelah merasakan kekuatan menakutkan yang terpancar dari bunga merah raksasa. Namun, tanpa instruksi dari pria tua berjubah putih, mereka tidak berani melakukan apapun dan hanya bisa terus mempertahankan formasi dengan sekuat tenaga. Ekspresi pria tua berjubah putih berubah beberapa kali sebelum ekspresi kejam muncul di matanya. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi setelah aku menyegelmu. Segera, setelah itu, dia lenyap di tempat. Jadi, kamu benar-benar ingin mati? Baiklah, aku akan mengirim kalian semua dalam perjalanan. Sosok humanoid raksasa itu meraung, tapi sedikit keraguan merayapi matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah bunga merah besar. Dia membuatnya terdengar seperti mewujudkan tubuh fisik baru akan menjadi masalah yang sangat sederhana baginya, tetapi itu sebenarnya jauh dari kebenaran. Bahkan jika dia memiliki keberuntungan yang luar biasa, masih perlu waktu puluhan ribu tahun sebelum dia bisa mendapatkan tubuh yang baru. Selain itu, proses di mana dia telah memanifestasikan tubuh fisik ini menggunakan Bloodroporia Flower telah menjadi proses yang sangat sulit, dan itu telah memakan waktu lebih dari 100.000 tahun dan usaha keras yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapainya. Dengan tubuh fisik ini, tidak mungkin baginya untuk akhirnya kembali ke puncak kekuatannya melalui kultivasi yang rajin. Jika dia kehilangan tubuh ini, dia tidak yakin akan bisa menemukan tubuh lain yang cocok seperti ini, dan dia tidak tahu apakah dia akan bisa kembali ke puncaknya. Namun, keraguan ini hanya muncul di benaknya sesaat sebelum dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dia melanjutkan nyanyiannya dan mengarahkan jarinya ke bunga merah raksasa, dan itu membengkak secara drastis sekali lagi. Retakan putih tiba-tiba mulai muncul di semua kelopaknya, dan aura menakutkan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meletus darinya. Pada saat yang sama, awan 5 warna raksasa di atas telah bergabung menjadi satu untuk menutupi seluruh langit, dan itu turun dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Saat turun, 8 roh suci merasakan tubuh mereka menjadi sangat berat dan lesu, seolah-olah gunung raksasa membebani mereka. Mereka secara alami sangat khawatir dengan ini, dan harta pelindung terbang keluar dari tubuh mereka sebagai bola cahaya spiritual sebelum membentuk lapisan penghalang cahaya di sekitar mereka. Ini memungkinkan mereka mendapatkan kembali mobilitas mereka, dan mereka segera terbang mundur dengan panik. Mereka kelihatannya terbang sangat cepat, tapi mereka masih beberapa kali lebih lambat dari biasanya, dan tidak mungkin mereka bisa keluar dari jangkauan ledakan bunga merah. 8 roh suci jelas menyadari hal ini sendiri, dan mereka dengan panik melepaskan semua jenis harta untuk membantu mereka menahan ledakan yang akan segera terjadi.
Cahaya dingin melintas di mata sosok humanoid raksasa itu, dan dia tiba-tiba beralih ke segel tangan yang berbeda saat dia mengucapkan kata meledak. Bunga merah besar bergetar, dan retakan di semua kelopaknya melebar secara signifikan. Pada saat yang sama, cairan merah tua yang menyerupai lava cair mengalir keluar dari celah-celah dengan hiruk-pikuk. Segera setelah cairan ini bersentuhan dengan udara, itu berubah menjadi bola api merah yang mewarnai seluruh ruang di sekitarnya menjadi merah terang, dan mereka berkedip tak menentu dalam persiapan untuk meledak sendiri. Sementara itu, sosok humanoid raksasa telah menyusut hingga seukuran manusia biasa, dan penghalang cahaya perak yang menusuk muncul di sekujur tubuhnya. Dia mengorbankan tubuh fisiknya selama ledakan ini, tetapi dia masih harus melindungi dirinya dari ledakan untuk meminimalkan kerusakan yang dideritanya. Tepat pada saat ini, suara dingin pria tua berjubah putih terdengar di udara di atas bunga merah besar. Kamu harus melewatiku jika kamu ingin meledakkan diri. Aku akan menyegelmu sepenuhnya, bahkan jika itu berarti aku harus menderita luka parah dalam prosesnya. Begitu suara itu menghilang, sebuah pagoda besar yang tingginya lebih dari 1000 kaki muncul dari udara tipis di tengah kilatan cahaya putih. Pagoda itu seluruhnya berkilauan dan tembus cahaya dengan rune transparan yang tak terhitung jumlahnya terukir di seluruh permukaannya, membuatnya tampak seolah-olah diukir dari es glasial. Yang lebih penting adalah manik biru seukuran kepala yang tertanam di ujung menara. Pada pandangan pertama, itu tampak benar-benar halus, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ada formasi rune transparan yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda yang diukir di permukaannya. Semua formasi rune pada manik itu saling berhubungan dengan cara yang sangat mendalam, dan hanya dengan melihatnya saja mengejutkan yang melihatnya dengan rasa visual yang berlebihan. Pagoda ini adalah tubuh sebenarnya dari pria tua berjubah putih, dan segera setelah muncul, itu mulai mengeluarkan semburan ki glasial putih yang menyapu bola api yang menghanguskan dan bunga merah raksasa di bawah. Dalam cahaya glasial putih, semuanya langsung terhenti seolah-olah waktu telah dihentikan secara paksa di area itu. Pada saat yang sama, pagoda mulai turun di tengah ledakan yang bergemuruh. Wajah sosok humanoid raksasa segera memucat saat melihat pagoda, dan dia meraung dengan suara heran dan ngeri, "Kamu adalah pelayan roh yang dibentuk oleh pagoda kristal surgawi." Itu tidak mungkin. Semua replika harta karun ini dihancurkan di kerusuhan besar di Istana Abadi Neraka Utara beberapa juta tahun yang lalu. Tanda petik ganda buka. Sebagai makhluk abadi sejati, sosok humanoid raksasa itu secara alami menyadari betapa kuatnya pagoda kristal surgawi ini. Dalam situasi yang mengerikan ini, dia segera menggigit ujung lidahnya sendiri dan mengeluarkan beberapa suapan esensi darah. Segera setelah esensi darah ini muncul, itu berubah menjadi semburan api merah menyala, ketika kemudian mengambil bentuk beberapa ular piton merah menyala, yang masing-masing panjangnya lebih dari 100 kaki, dan mereka semua menerkam dengan kejam ke arah pagoda secara bersamaan. Abadi sejati tahu bahwa jika dia bisa menggunakan ular piton yang berapi-api ini untuk menjaga pagoda di teluk untuk sementara waktu, bunga Bloodroporia akan dapat pulih dari keadaan beku dan melepaskan kekuatan penuhnya. Setelah bunga meledak, bahkan pagoda kristal surgawi tidak akan mampu menahan ledakan. Namun, tindakannya telah diprediksi oleh pria tua berjubah putih sebelumnya. Tawa dingin terdengar dari dalam pagoda, diikuti manik biru yang tertanam di ujungnya tiba-tiba berputar dengan sendirinya, lalu melepaskan beberapa garis cahaya biru yang berada di sekitar setebal ibu jari manusia. Garis-garis cahaya ini menghantam ular sanca yang menyala seperti kilat, dan ular sanca tersebut langsung berubah menjadi gumpalan asap. Ekspresi abadi sejati berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera mencoba melepaskan kemampuan lain, tetapi itu sudah terlambat. Pagoda tembus pandang besar benar-benar turun di tengah hamparan luas cahaya glasial, menghancurkan keabadian sejati dan bunga merah raksasa di bawahnya. Segera setelah itu, rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk dari semua tingkat pagoda, menciptakan pemandangan spektakuler untuk dilihat. Pada saat yang sama, bagian atas dari tubuh pria tua berjubah putih muncul dari atas pagoda, dan dia segera berteriak, "Tunggu apa lagi? Gunakan formasi perangkap iblis untuk membantuku menyegelnya."
Kata-kata ini secara alami ditujukan kepada 8 roh suci, yang masih terpaku pada tempatnya. 8 roh suci secara alami sangat senang melihat ledakan bunga merah raksasa telah dibatasi oleh pagoda glasial, dan mereka segera terbang kembali ke tempat semula setelah mendengar instruksi pria tua berjubah putih itu. Dengan demikian, 8 roh suci berkumpul di sekitar formasi lagi sebelum mengangkat pelat formasi di tangan mereka. Sebuah kebingungan rune segera melonjak keluar dari formasi, memperkuat rantai rune yang mulai tampak agak lemah. Sehubungan dengan rune yang membanjiri pagoda glasial, jaring besar dibentuk untuk menutupi semuanya di bawah. Pada saat yang sama, pagoda itu sendiri mulai berkembang secara drastis di tengah suara dengungan yang keras. Lapisan es glasial yang tembus cahaya kemudian mulai dengan cepat terbentuk di atas permukaan pagoda, dan formasi di bawahnya juga berdengung keras, seolah beresonansi dengan pagoda glasial. Dalam rentang hanya beberapa napas, pagoda telah berubah menjadi puncak glasial besar yang tingginya puluhan ribu kaki, dan itu telah menyegel seluruh formasi dan rantai yang rusak di dalam es. Adapun bunga abadi sejati dan bunga merah besar, mereka secara alami disegel di tengah formasi. 8 roh kudus sangat gembira melihat ini, dan mereka menghela nafas lega. Namun, ekspresi pria tua berjubah putih itu tidak mereda sedikitpun saat dia menginstruksikan dengan suara keras, "Dengar, aku mungkin telah menggunakan tubuh asliku untuk menyegelnya, tapi bunga Bloodroporia adalah bunga yang sangat terkenal, bahkan di alam abadi sejati, kemungkinan besar akan memakan waktu lebih dari 10.000 tahun sebelum kekuatan bunga benar-benar memudar. Sebelum itu, jangan gerakan puncak glasial ini bahkan 1 inci pun. Sebagai tindakan pencegahan keselamatan, atur naik beberapa formasi pembatasan di dekatnya segera untuk menerapkan segel lain ke tubuh saya, serta formasi perangkap iblis. Setelah saya benar-benar membatalkan kekuatan bunga Bloodroporia ini, aku akan mentransfer puncak glasial ini ke tempat di mana api neraka duniawi dapat ditemukan dan memurnikan jiwa ini menjadi pil. Selama waktu ini, saya tidak bisa diganggu, jadi semua masalah ras kita akan diputuskan oleh panel tetua. Pastikan kita selamat dari kesengsaraan jahat ini. Jika ras kita bisa selamat dari cobaan ini, kebangkitan kita akan segera terjadi." Tanda petik ganda buka. 8 roh kudus segera berlutut dengan sikap yang sangat hormat. "Ya, Raja Roh." Mereka kemudian menyimpan pelat formasi di tangan mereka dan terbang untuk memberitahu sisa ras roh tentang perintah pria tua berjubah putih itu. Jadi, dalam sekejap mata, pria tua berjubah putih itu adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh area. Tiba-tiba, suara amarah abadi sejati terdengar dari bawah puncak glasial. "Kamu benar-benar berpikir pagoda kristal surgawi yang cacat ini dapat menjebakku? Coba aku lihat bagaimana kamu akan menyegelku setelah aku menghabiskan semua ki glasial di pagoda ini." "HMPH, seperti yang diharapkan dari seorang abadi sejati, kamu berhasil mengidentifikasi kekurangan di tubuhku segera. Meski begitu, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah makhluk abadi sejati yang maha kuasa? Kamu berkhayal jika kamu pikir kamu bisa menghabiskan glasial ki dalam tubuhku dengan kekuatanmu saat ini. Karena itu, fakta bahwa kamu masih bisa berbicara adalah bukti kekuatan jiwamu. Sayangnya untukmu, kamu tidak akan dapat mempertahankan perasaanmu lebih lama lagi." Pria tua berjubah putih mendengus dengan dingin. "Apa yang kamu maksud dengan itu? Tidak ada apapun di alam bawah ini yang bisa menyegel perasaanku. Keabadian sejati jelas tidak yakin. Memang tidak ada yang saya ketahui di alam bawah ini yang dapat sepenuhnya menyegel perasaan Anda. Tapi bagaimana jika saya tidak menggunakan sesuatu dari alam ini?" Pria tua berjubah putih itu terkekeh dingin sebelum membuat gerakan meraih, dan jimat yang mengeluarkan gumpalan cahaya glasial muncul di tangannya. Jimat itu benar-benar tembus cahaya, tampak seolah-olah dibangun dari es glasial, tetapi ada tanda emas tertulis di seluruh permukaannya. Jika Han Li hadir, dia akan segera dapat mengidentifikasi rune ini sebagai teks segel emas. Sayang sekali aku harus menggunakan jimat ini di sini. Aku akan memiliki satu kartu truf lebih sedikit di masa depan. Pria tua berjubah putih menilai jimat itu dengan ekspresi sedih, tapi pada akhirnya mengertakkan gigi dan mengibaskan pergelangan tangannya dengan tegas.
Jimat itu segera meledak menjadi bola cahaya keemasan yang melesat ke puncak glasial di bawah, menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, pria tua berjubah putih membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu dengan cara yang serius. Bola gemerlap cahaya keemasan yang menyerupai sinar matahari langsung muncul di dalam puncak glasial, lalu berputar di tempat sebelum berubah menjadi rune besar yang berukuran sekitar 1 hektar. Rune itu berkilauan dengan cahaya keemasan, dan turun tanpa suara seperti bintang jatuh. Apa yang kamu lakukan? Tunggu, ini adalah jimat dari alam abadi sejati yang abadi, berseru saat dia merasakan apa yang terjadi di dalam puncak glasial. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, rune emas raksasa itu terjun ke dalam formasi di bawah dalam sekejap. Ledakan bergema terdengar, dan suara abadi yang sebenarnya tiba-tiba terputus. Pria tua berjubah putih itu benar-benar tidak terkejut dengan ini, dan dia mulai melantunkan mantra dengan lebih mendesak. Detik berikutnya, seluruh puncak glasial bergetar, dan pola keemasan meletus darinya dalam hiruk-pikuk, membentuk rune raksasa yang tercetak di salah satu permukaan mulus puncak glasial. Petunjuk cahaya biru segera bercampur dalam cahaya putih yang berasal dari puncak glasial, dan ki glasial yang dilepaskan juga menjadi lebih padat secara signifikan. Baru kemudian nyanyian pria tua berjubah putih berhenti, dan ekspresinya juga sedikit berkurang. Jika seseorang dapat melihat melalui bagian bawah puncak glasial, mereka akan menemukan seorang pemuda berjubah pamas yang tidak sadarkan diri dengan rantai dan lapisan es tembus pandang di sekujur tubuhnya. Tercetak di bela-belanya adalah pola emas yang benar-benar identik dengan rune di wajah puncak glasial, dan pria tua berjubah putih sangat gembira saat menemukan ini dengan indera spiritualnya, dan dia segera terjun ke puncak glasial, menghilang ke dalamnya dalam sekejap. Tanpa sepengetahuannya, pada saat pemuda berjubah emas itu jatuh pingsan, seorang pendeta Daus dengan kulit gelap tiba-tiba membuka matanya di alam lain. Pendeta Tao itu duduk di bawah pohon besar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Mengapa lencana jiwa yang sebenarnya menunjukkan reaksi yang begitu kuat? Pendeta Daois menyapu lengan baju di udara saat dia berbicara, dan miniatur pagoda yang tingginya beberapa inci terbang dari lengan bajunya di tengah kilatan lampu hijau, kemudian membengkak hingga lebih dari 100 kaki dalam sekejap. Pendeta Daus itu kemudian melangkah ke paviliun dengan tidak tergesa-gesa, dan di aula di tingkat pertama paviliun ada ratusan meja giok murni, yang masing-masing memiliki sekitar selusin lencana kayu kuning identik yang dipasang di atasnya. Lencana itu memiliki pola perak di seluruh permukaannya, dan setelah menyapu pandangannya ke semua meja giok, sedikit kejutan muncul di mata pendeta Daus ketika dia tiba-tiba mengangkat tangan sebelum melambaikannya ke arah kuali besar berkarat di sudut aula. Ada lencana kayu kuning di kuali juga, dan segera terbang sebelum mendarat di genggaman pendeta Daus. Pendeta Daus itu menatap lencana kayu dengan sedikit keterkejutan di matanya sesaat sebelum ekspresinya menjadi sedikit gelap. Jadi jiwanya yang dalam bahaya. Kalau begitu, ini bukan sesuatu yang bisa aku abaikan, aku harus menemukannya. Titik. Han Li melayang tinggi di udara dengan 72 garis cahaya biru berkedip di sekelilingnya. Ini tidak lain adalah pedang Azure Bambo Cloud Swarm miliknya, dan mereka merobek binatang iblis hitam bertinta yang menerkam ke arahnya. Namun, tampaknya tidak ada akhir dari makhluk jahat ini, yang semuanya memiliki punggung yang tertutup sisik dan satu tanduk di masing-masing kepala mereka. Garis-garis pedang biru Ki menyapu sebelum mekar menjadi bunga teratai biru, dan semua binatang jahat dalam gelombang mereka langsung diiris menjadi dua. Pedang Azure Bambo Cloud Swarm terlalu kuat untuk dilawan oleh binatang iblis tingkat rendah ini, dan bau darah dan darah kental yang menyengat telah memenuhi seluruh area sekitarnya. Namun, binatang iblis ini tampaknya tidak mempedulikan nyawa mereka sendiri dan terus menerkam ke arah Han Li dengan keganasan pikiran tunggal. Han Li hanya bisa mengangkat tanda pasrah samar setelah melihat ini. Saat dia terus mengendalikan pedang Azure Bambo Cloud Swarm, Han Li mengalihkan pandangannya ke belakang, di mana patriark keluarga panjang dan yang lainnya juga sibuk membantai binatang jahat lainnya. Wanita dari keluarga Ye menjentikan jari-jarinya ke udara, melepaskan seberkas cahaya perak yang melesat seperti badai yang deras, menumbangkan gerombolan binatang buas di sekitarnya.
Pria dari keluarga Lin telah memanggil penguasa giok merah tembus pandang, yang melepaskan bola api yang membakar ke segala arah untuk membakar binatang buas di sekitarnya menjadi ketiadaan. Tangan patriark keluarga panjang telah berubah menjadi sepasang cakar naga emas raksasa, dan mereka menyapu udara dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dia ditemani oleh penatua Hui, yang melepaskan semburan ki hijau dari lengan bajunya. Semua binatang iblis yang mencapai radius 1000 meter dari duo itu langsung terkoyak menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya, atau diracuni sampai mati di tempat. Adapun roh suci, Zhang Xing telah memanggil lampu biru kuno yang telah melepaskan beberapa puluh bola api ungu untuk mencakup area yang berukuran sekitar 1 hektar. Semua binatang iblis yang bersentuhan dengan bola api ungu itu langsung direduksi menjadi gumpalan asap. Baik Ki hanya hanyut di dalam lapisan cahaya spiritual putih pelindungnya yang biasa, tetapi semua binatang iblis di sekitarnya sedang dipotong-potong seolah-olah mereka sedang dihancurkan oleh pisau tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Jin Gu telah memanggil harta karun seperti gong yang tidak mengeluarkan suara yang sangat keras, tetapi semua binatang iblis yang mendekat segera mulai bergoyang dengan goyah seolah-olah mereka mabuk begitu mereka mendekati harta itu, lalu jatuh ke tanah dan tidak bangun lagi. ZHI Sui telah mengenakan setelan baju besi perak yang telah membungkus seluruh tubuhnya tanpa meninggalkan sedikit pun kulit yang terbuka, dan dia telah terjun ke segerombolan binatang di depan sebagai tornado. Semua binatang buas di sekitarnya sedang dicabik-cabik, menyajikan pemandangan yang sangat mengerikan dan kejam untuk dilihat. Alis Han Li berkerut sedikit saat dia memahami situasi yang terjadi di sekitarnya. Mungkin mereka mengalami nasib buruk atau baru saja memasuki padang rumput ini pada waktu yang salah, tetapi mereka baru sekitar setengah bulan dalam perjalanan mereka, dan mereka telah menghadapi gelombang besar yang mengerikan ini. Han Li dan yang lainnya semuanya telah mengalami kengerian gelombang binatang buas di alam roh, jadi mereka secara alami segera mencoba untuk menghindari gelombang binatang buas ini, tetapi mereka masih meremehkannya pada akhirnya. Tampaknya tidak ada akhir dari binatang iblis yang keluar dari padang rumput, dan semuanya adalah jenis binatang iblis yang mirip serigala. Sebagian besar dari binatang iblis ini hanya berada di tahap pendirian yayasan atau tahap pembentukan inti, dan bahkan yang paling kuat di antara mereka hanya sebanding dalam kekuatannya dengan pembudidaya transformasi dewa, tetapi jumlah mereka saja sudah cukup untuk menyerang keputusasaan ke dalam hati pembudidaya rata-rata. Dengan demikian, Han Li dan yang lainnya memiliki semua kemampuan kuat yang dikeluarkan untuk memusnahkan lebih dari 1 juta serigala jahat ini, tetapi mereka masih tersapu secara paksa oleh gelombang binatang itu pada akhirnya. Binatang-binatang jahat ini mengepung Han Li dan yang lainnya dalam gelombang yang tak henti-hentinya, dan tidak peduli berapa banyak dari mereka yang terbunuh, selalu ada lebih banyak yang menggantikan mereka. Dalam keadaan ini, setiap orang hanya bisa bersatu dan bergabung untuk membajak jalan mereka melalui gelombang binatang buas. Namun, serigala jahat ini tampaknya bertekad untuk memburu mereka, meluncurkan serangan bunuh diri terus-menerus siang dan malam tanpa memberi mereka kesempatan untuk istirahat dan istirahat. Mereka telah membantai serigala-serigala jahat ini selama 2 hari 2 malam sejauh ini, namun masih belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka akan mencapai sisi lain. Karena itu, setiap orang mulai menjadi agak khawatir. Berbeda dengan gelombang binatang buas ini, pasang surut binatang buas yang muncul di wilayah manusia di alam roh hanyalah permainan anak-anak belaka. Mungkin hanya gerombolan raksasa binatang laut di lautan alam roh yang bisa dibandingkan dengan gelombang besar binatang buas ini. Tiba-tiba, Han Li mengangkat tangan untuk melepaskan beberapa petir tebal di tengah guntur yang keras. Baut petir jatuh ke dalam sekelompok binatang iblis yang mendekat, dan sekitar 300 hingga 400 dari mereka langsung dibasmi. Bahkan dengan sifat tak kenal takut dari binatang iblis ini, mereka tidak bisa membantu tetapi goyah dalam menghadapi serangan yang menghancurkan, dan Han Li segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di samping patriark keluarga panjang, dan Han Li muncul kembali. Saudaraku Long, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini.
Tidak ada akhir dari binatang iblis ini, dan mereka jelas-jelas menargetkan kita, jadi mereka pasti menerima instruksi dari Raja Binatang. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang kita bunuh, aku tidak akan pernah membiarkan kita pergi, kata Han Li dengan suara muram. Memang, rekan Taois Han, aku telah sampai pada kesimpulan yang sama. Jika tidak, binatang iblis ini pasti akan meninggalkan kita sendirian setelah kita membunuh begitu banyak dari mereka. Akan agak merepotkan bagi kita jika kita ditemukan oleh makhluk iblis tingkat tinggi saat kita terjebak di sini, jadi kita harus membunuh Raja Binatang dan menyebarkan binatang iblis ini secepat mungkin, kata kepala keluarga panjang dengan anggukan muram sebelum mengacungkan telapak tangan ke depan. Proyeksi telapak tangan besar langsung muncul di atas sebelum jatuh ke bawah, mengirimkan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar turun ke arah serigala jahat di depan. Ratusan binatang buas langsung dihancurkan menjadi daging cincang. Segera setelah itu, Patriark keluarga panjang mentransmisikan suaranya kepada Roh Kudus, dan setelah diskusi singkat, dia menoleh ke Hon Li, dan berkata, rekan Taois Han, saya telah berbicara dengan rekan Taois 1000 musim gugur, dan kami telah setuju bahwa tindakan terbaik adalah untuk 4 makhluk tahap integrasi tubuh akhir di antara kita untuk berpisah dari sisa kelompok untuk memburu Raja Binatang itu. Prie dan yang lainnya akan tetap di sini untuk menarik perhatian binatang buas sementara kami bercabang ke 4 arah berbeda untuk mencari Raja Binatang itu. Kami akan menetapkan batas waktu 6 jam. Setelah waktu itu berlalu, segera kembali ke sini, dan kami akan mencari Caroline untuk melarikan diri dari gelombang binatang buas ini. Jika Anda bertanya kepada saya, Raja Binatang seharusnya tidak terlalu jauh. Jika tidak, kendalinya akan terlalu lemah untuk membuat binatang iblis ini menyerang kita dengan cara yang tak kenal takut. Tanda petik ganda buka. Han Li mengangguk sebagai jawaban. Aku melepaskan indera spiritualku ke arah timur sebelumnya, dan ada konsentrasi tinggi dari monster iblis yang kuat ke arah itu, jadi sangat mungkin raja monster itu bersembunyi di sana, aku akan melakukan perjalanan ke sana sendiri. Patriark keluarga panjang secara alami tidak keberatan dengan ini, dan setelah mengeluarkan beberapa instruksi kepada penatua Hui, dia mulai menuju ke barat. Adapun Holy Maid dan Thousand Autumns dan Baiki, mereka pergi ke selatan dan utara, masing-masing, dan ketiganya menghilang ke dalam kerumunan binatang iblis dalam sekejap mata. Han Li juga melesat ke arah timur seperti yang telah mereka sepakati sebelumnya, dan semua orang berkumpul bersama dalam lingkaran rapat dengan punggung saling berhadapan saat mereka terus melawan binatang iblis yang mendekat. Garis-garis pedang biru Ki melintas di udara, menumbangkan satu demi satu binatang jahat, dan sebelum Han Li menyadarinya, dia telah membajak gelombang binatang ke timur selama lebih dari 4 jam. Sepanjang jalan, 72 pedang terbangnya seperti 72 worms biru, menebas udara di sekitarnya dengan ketajaman yang tiada tara. Beberapa binatang iblis memiliki tubuh mereka terkoyak bahkan sebelum pedang Ki melakukan kontak dengan mereka, dan cukup jelas bahwa pedang Azure Bamboo Cloud Swarm Hon Li telah menjadi jauh lebih kuat dengan kemajuan yang dia buat di basis kultivasinya. Namun, dia mulai menjadi agak khawatir. Dia telah bertemu beberapa binatang iblis yang bermutasi selama beberapa jam terakhir, tetapi bahkan yang paling kuat di antara mereka hanya berada di tahap transformasi dewa akhir, jadi tidak mungkin salah satu dari mereka bisa menjadi raja binatang. Batas waktu 6 jam dengan cepat mendekat, namun jumlah binatang iblis di depan tidak berkurang sedikit pun, dan dia mulai ragu apakah dia harus kembali untuk bersatu kembali dengan semua orang. Saat pikiran-pikiran ini mengalir di benaknya, sedikit kejutan tiba-tiba melintas di matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Hampir pada saat yang sama, semburan ledakan dahsyat terdengar, dan binatang iblis ganas yang menerkam ke arah Hon Li melolong saat mereka berbalik serentak, seolah-olah ada semacam pemahaman diam-diam di antara mereka. Han Li tersendat sedikit saat melihat ini sebelum segera berangkat mengejar, terbang di udara sebagai seberkas cahaya biru yang menusuk. Binatang buas yang berada tepat di depan semuanya tercabik-cabik oleh garis pedang Ki biru, tetapi meskipun demikian, binatang jahat lainnya masih mundur secepat yang mereka bisa, tidak mengindahkan Han Li sama sekali. Han Li agak tertarik untuk melihat ini,
dan dia memegang kekuatan pedang Azure Bamboo Cloud Swarm saat dia mengikuti binatang buas menuju lokasi di mana rangkaian ledakan telah berbunyi sebelumnya. Sekarang tidak ada lagi binatang iblis yang menghalangi dia. Dia mampu menutupi hampir 100 km dalam sekejap mata. Namun tepat pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia mengarahkan pandangannya ke depan. Tidak lebih dari beberapa kilometer di depan, sekelompok besar binatang iblis hijau tiba-tiba muncul di udara. Binatang buas jahat ini jauh lebih besar dari saudara mereka, dan bulu mereka mengeluarkan cahaya hijau samar, serta bau menyengat, menandakan bahwa mereka sangat beracun. Binatang iblis yang mundur memberi binatang yang bermutasi ini tempat tidur yang lebar, berpisah di kedua sisi sebelum bergegas di sekitar mereka. Han Li tidak mempedulikan ini dan hanya mengalihkan pandangannya ke kejauhan menuju ke arah di mana binatang buas ini melarikan diri. Di belakang kelompok binatang iblis hijau ini adalah kantong ruang terbuka di mana sekitar selusin binatang iblis kekar perak menyerang sepasang sosok humanoid tanpa henti. Di samping binatang iblis perak ini adalah binatang iblis berbulu hitam dengan 2 tanduk 5 warna di kepalanya. Binatang iblis berbulu hitam memiliki darah yang mengalir ke seluruh tubuhnya, dan ia berbaring di udara dengan sikap yang benar-benar diam. Di atas binatang iblis itu adalah pembakar dupa perak yang juga melayang di udara, dan menonjol keluar dari pembakar dupa itu adalah batang dupa abu-abu yang setengah terbakar yang mengeluarkan asap biru samar. Asap telah membentuk cincin yang hampir tidak terlihat di sekitar kantong ruang kosong ini, yang seluruhnya dikelilingi oleh binatang buas seperti serigala. Semua serigala jahat menggeram dengan amarah, tapi tak satu pun dari mereka berani menerjang ke dalam ring yang dibentuk oleh asap biru, nampaknya sangat waspada terhadapnya. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia segera melihat sekilas lebih jelas dari 2 sosok humanoid yang telah dikelilingi oleh selusin binatang iblis perak. Salah satunya adalah pria iblis kekar yang dibangun seperti rumah bata, sementara yang lainnya adalah pria iblis tua dengan pola iblis biru di wajahnya. Keduanya berada di tahap tempering spasial akhir, dan pria jahat kekar itu memiliki ki jahat yang melonjak di sekujur tubuhnya. Dia melambaikan tongkat hitam besar di udara, melepaskan semburan ki hitam yang menyapu dalam hiruk-pikuk untuk menahan sebagian besar monster perak di teluk. Laki-laki tua yang jahat itu memiliki sepasang mata hijau berbentuk segitiga, dan dia memegang sebuah mangkuk hitam-hitam, dari dalamnya proyeksi burung yang mengerikan satu demi satu dilepaskan. Begitu proyeksi ini mencapai monster perak, mereka akan segera meledak menjadi bola cahaya perak yang memaksa monster perak mundur. Namun, cukup jelas bahwa proyeksi ki dan burung hitam hanya hampir tidak mampu menahan binatang iblis perak di teluk, tetapi tidak dapat menimbulkan kerusakan besar pada mereka. Binatang buas iblis ini memiliki tubuh yang tampaknya tidak kalah tegas dari harta rata-rata, dan mereka hanya akan mengabaikan serangan yang akan datang sebelum menerkam ke arah 2 pria iblis itu lagi. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, kedua pria iblis itu akhirnya akan benar-benar menghabiskan kekuatan sihir mereka dan dibunuh oleh monster perak. Dilihat dari aura sisa yang kuat dari bangkai binatang iblis dengan tanduk 5 warna, kemungkinan besar saja binatang yang dia cari. Mungkinkah kedua makhluk iblis itu adalah orang-orang yang telah membunuhnya? Bagaimana mereka bisa melakukannya? Mereka memang berdua cukup kuat, tetapi mereka seharusnya tidak cukup kuat untuk membunuh Raja Binatang Buas. Han Li agak bingung dengan situasi saat ini, dan itu adalah kejadian yang tidak terduga bahwa seseorang telah membunuh Raja Binatang sebagai gantinya. Karena itu, Han Li mulai mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Binatang iblis hijau di depan tampaknya menyadari bahwa Han Li tidak boleh dikacaukan, dan mereka tidak menerkam ke arahnya seperti serigala iblis biasa lainnya. Karena itu, terjadi kebuntuan di antara mereka. Saat Han Li masih ragu-ragu tentang bagaimana melanjutkannya, pria jahat kekar itu tiba-tiba berteriak ke arah temannya, "Kita tidak bisa terus membuang waktu di sini, Pak Tua Wu, efek dari dupa pengusir binatang akan memudar, jadi kita harus segera keluar dari sini. Aku akan melawan hewan-hewan ini sendirian, kamu fokus untuk memindahkan kita dari sini." Tanda petik ganda buka. Begitu suara pria kekar itu menghilang,
dia melepaskan raungan menggelegar, dan auranya langsung menjadi sangat keras sementara ki hitam yang dilepaskan oleh tongkatnya menjadi lebih dari 2 kali lebih padat dari sebelumnya, sehingga memungkinkan dia untuk menyimpan semua binatang perak di teluk. Baiklah, hati-hati kalau begitu, rekan Taoistai, kata pria iblis tua itu sambil membalikan tangannya untuk menyimpan mangkuk itu. Apa yang menggantikannya adalah kristal hitam tembus cahaya, dan dia segera melemparkannya ke depan sebelum mengucapkan mantra. Kristal berputar di tempat dan melepaskan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya terjalin untuk membentuk formasi hitam yang berukuran sekitar 10 kaki. Ledakan bergema terdengar, dan formasi hitam mulai berputar perlahan, tampak seolah-olah telah diaktifkan. Sudah siap? Ayo pergi, pria tua iblis itu dengan tergesa-gesa berteriak sebelum terbang menuju formasi tanpa ragu-ragu. Pria jahat kekar itu mengayunkan tongkat besarnya dengan penuh semangat di udara beberapa kali untuk memaksa kembali binatang iblis perak yang akan datang, lalu juga bergegas menuju formasi sebagai semburan ki hitam. Keduanya jelas berencana untuk melarikan diri menggunakan kekuatan formasi ini. Namun, saat rencana mereka terlihat akan berhasil, situasi tiba-tiba berubah drastis. Di udara di atas formasi, fluktuasi spasial meletus, dan binatang perak tiba-tiba muncul sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan pilar cahaya perak, yang menghantam langsung pusat formasi. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan formasi hitam berkedip tidak menentu sebelum meledak dengan keras. Dua makhluk iblis yang sudah hampir mencapai formasi segera jatuh ke dalam keputusasaan saat melihat ini, dan segera setelah itu, semua binatang perak berkumpul untuk mengelilingi mereka lagi. Hampir pada saat yang sama, lingkaran raksasa yang dibentuk oleh asap biru samar memudar di tengah dentuman yang tumpul, dan semua binatang iblis yang sebelumnya telah dijauhkan segera mengeluarkan lolongan haus darah karena mereka juga membanjiri sepasang makhluk iblis. Titik. Dua jeritan ketakutan dan kemarahan terdengar, diikuti oleh serangkaian ledakan kekerasan. Sangat jelas bahwa dalam situasi yang mengerikan ini, kedua makhluk iblis itu membuat keputusan terakhir. Han Li menilai situasi yang sedang berlangsung dari kejauhan, dan tiba-tiba, dia membuat segel tangan, di mana lapisan sisik hitam muncul di kulitnya. Pada saat yang sama, semburan ki iblis yang kuat meletus dari tubuhnya bersamaan dengan tekanan spiritual yang sangat besar yang menghantam semua binatang iblis. Semua binatang iblis hijau yang berdiri di jalannya segera mundur secara refleks saat mereka melepaskan geraman mengancam, tetapi keganasan di mata mereka hanya menjadi lebih jelas. Siapa yang pergi ke sana? Kami berdua adalah penjaga kota Blood Crow. Jika kamu menyelamatkan kami pasti akan menawarimu hadiah yang bagus, senior. Aku satu-satunya putra dari Grand Elder dari Infernal Crow Race, ras kami juga akan berhutang budi padamu, senior. Han Li telah mengaktifkan Devil Flying Bat sebelum melepaskan kekuatannya, dan dua makhluk iblis langsung memanggilnya dengan harapan dan keputusasaan setelah menemukan kehadirannya. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia tiba-tiba maju ke arah binatang hijau yang menghalangi jalannya. Tubuhnya kabur, dan dia tiba-tiba muncul di udara di atas binatang iblis hijau. Pada kesempatan ini, makhluk hijau tidak menunjukkan niat untuk mundur, dan mereka melepaskan lolongan panjang saat mereka melepaskan untaian bulu yang tak terhitung jumlahnya dari punggung mereka, yang semuanya meluncur langsung ke arah Han Li sebagai seberkas cahaya hijau. Menarik Han Li terkekeh saat dia mengepalkan tinjunya, lalu melepaskan proyeksi tinju hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani ke bawah dalam hiruk-pikuk. Ada jumlah yang mencengangkan dari garis cahaya hijau itu, tapi itu jelas bukan tandingan serangan yang dimanifestasikan oleh kekuatan Provenance True Devil Arts. Segera setelah mereka diserang oleh kekuatan menakutkan dari proyeksi tinju, mereka langsung meledak, diikuti dengan proyeksi pertama yang berlanjut untuk mengurangi ratusan hewan hijau menjadi daging cincang dalam sekejap. Sementara itu, Han Li lenyap di tempat lagi, lalu terbang langsung ke atas sepasang makhluk iblis sebelum melemparkan pandangan dingin ke bawah dengan tangan disilangkan. Kedua makhluk iblis saat ini dengan panik melepaskan kekuatan dan harta mereka untuk menjaga gerombolan binatang iblis di teluk. Binatang iblis yang normal tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi mereka,
tetapi binatang iblis hijau dan perak terlalu banyak untuk mereka hadapi, dan sepertinya mereka bisa benar-benar dibanjiri kapan saja. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku, kata Han Li dengan sikap tidak tergesa-gesa. Baiklah, kami akan melakukan apapun yang kamu minta, senior pria kekar iblis itu segera berteriak tanpa ragu-ragu. Selama momen singkat ini, seekor binatang perak telah merobek pertahanannya dan menimbulkan beberapa luka cakar di bahunya, di mana bahkan tulangnya terlihat. Pria iblis tua itu secara alami langsung setuju juga. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, dan sepasang sayap putih dan biru bening muncul di punggungnya di tengah gemuruh petir, diikuti bola petir berwarna biru dan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Dia kemudian membuat segel tangan, dan dia segera menghilang sekali lagi bersama dengan semua bola petir. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan busur petir putih dan biru yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari udara tipis, langsung terjalin untuk membentuk jaring petir raksasa yang turun dari atas dengan kekuatan dahsyat. Baut petir menghujani dari jaring petir sebelum langsung meledak dengan keras, membentuk lautan petir di udara di bawah. Apa yang luar biasa adalah bahwa kedua makhluk iblis itu tetap sama sekali tidak terluka dan tidak disambar oleh satu petir pun, meskipun mereka berada tepat di tengah-tengah lautan petir. Sebuah penghalang petir padat telah muncul di sekitar mereka sebagai perisai, sementara sebagian besar binatang iblis di sekitarnya direduksi menjadi debu oleh sambaran petir yang kuat. Akhirnya, setelah petir memudar, hanya sekitar 10% hingga 20% dari binatang iblis bermutu tinggi yang tersisa, dan bahkan mereka telah hangus seluruhnya. Setelah hujan petir yang dahsyat itu, binatang iblis yang tersisa tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan Han Li, dan mereka semua melarikan diri di tengah teriakan ngeri. Pria kekar iblis itu sangat senang melihat ini, tetapi sebuah pikiran kemudian tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia buru-buru berteriak, "Senior, bunuh binatang berleher perak itu sebelum mereka pergi. Jika kamu bisa melakukan itu, gelombang binatang buas ini akan segera jatuh terpisah, dan tidak ada raja binatang buas baru yang akan lahir selama lebih dari 100 tahun dalam paket ini." Tanda petik ganda buka. Binatang berleher perak mata Han Li sedikit menyipit saat mendengar ini, dan dia mengarahkan indera spiritualnya ke arah selusin binatang perak yang terluka yang telah melarikan diri ke kejauhan. Mereka jelas-jelas adalah binatang berleher perak yang dimaksud oleh pria jahat kekar itu, dan mereka semua telah berhasil bertahan dari serangan petir itu dengan kekuatan tahap tempering tata ruang awal mereka. Setelah melacak mereka, Han Li segera beraksi lagi, dengan cepat membuat segel tangan, di mana proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Begitu proyeksi muncul, itu membengkak hingga lebih dari 100 kaki, lalu membuka ke-6 mata emasnya secara bersamaan. Sekitar selusin pilar cahaya keemasan meletus satu demi satu dari 6 mata proyeksi, dan setiap pilar cahaya menghantam binatang perak yang melarikan diri dengan akurasi yang tepat. Binatang-binatang perak ini hanya memiliki kesempatan untuk melolong dengan kesedihan sebelum tubuh mereka menjadi ketiadaan dalam cahaya keemasan. Kedua makhluk iblis itu tahu bahwa kekuatan Han Li pasti jauh lebih unggul dari mereka saat melihat ini, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Mereka telah menghadapi binatang perak secara langsung, jadi mereka sangat sadar betapa kuatnya binatang itu. Namun, senior ini telah menghancurkan semua monster perak dengan mudah, cukup jelas bahwa kekuatannya benar-benar tak terduga bagi mereka. Setelah semua binatang perak dimusnahkan, semua binatang iblis lainnya langsung tersebar di bawah kepemimpinan binatang hijau. Semua binatang iblis dengan cepat melarikan diri ke dalam padang rumput seperti air surut, dan ruang di sekitarnya dikosongkan dalam sekejap mata. Han Li tidak berniat mengejar binatang iblis lebih jauh. Sebaliknya, dia melemparkan perasaan spiritualnya lebih jauh ke kejauhan, dan dia menemukan bahwa semua binatang iblis di sana juga melarikan diri untuk hidup mereka. Dengan demikian, gelombang binatang buas yang menakutkan telah benar-benar tersebar. Ekspresi Han Li sedikit mereda saat dia menghela nafas lega saat merasakan ini. Pria jahat kekar itu sebentar memeriksa luka di bahunya sendiri sebelum terbang menuju Han Li bersama pria tua itu.
Dia melihat Provenance Through the Field Projection dengan sedikit kekaguman dan penghormatan di matanya, dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior. Jika bukan karena kamu, kami berdua akan binasa oleh Luminous itu." Binatang serigala pasti. Tanda petik ganda buka. Tidak apa-apa, itu hanya tugas sederhana bagiku, dan aku hanya menyelamatkanmu karena kamu setuju untuk melakukan sesuatu untukku sebagai imbalan, jawab Han Li sambil membuat segel tangan, di mana proyeksi emas menghilang dalam sekejap. Bagaimana kami bisa melayani Anda, senior pria tua yang jahat itu bertanya dengan sikap hormat. Katakan siapa kamu dan bagaimana kamu bisa sampai di sini, Han Li menginstruksikan dengan suara tegas. Kami berdua adalah penjaga kota Blood Crow, dan kami dikirim ke sini oleh penguasa kota untuk membunuh Luminous Wolf Beast Monarch untuk menyebarkan gelombang binatang buas ini. Sayangnya, sebuah kecelakaan terjadi di akhir, dan kami hampir binasa di sini, pria kekar jahat itu menjawab. Meskipun mereka tidak dapat merasakan basis kultivasi yang tepat dari Han Li, mereka tahu bahwa dia harus menjadi penguasa iblis yang sangat kuat, jadi mereka secara alami tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Aku yakin bahwa kekuatan Luminous Wolf Beast Monarch tidak akan kalah dengan milikmu. Bagaimana kalian berdua bisa menjelajah begitu jauh ke dalam gelombang binatang buas ini dan membunuh raja binatang itu? Juga, di mana Blood Crow City ini? Apakah itu terletak di suatu tempat dekat sini? Han Li bertanya dengan tatapan bingung di matanya. Dia telah mengembangkan beberapa pemahaman tentang alam iblis penatua melalui informasi yang dia kumpulkan dan slip giok yang diberikan kepadanya oleh patriark keluarga panjang, tetapi dia secara alami tidak dapat menyadari semua kota di seluruh dunia. Mempertimbangkan Blood Crow City ini tidak disebutkan dalam informasi apapun yang dia peroleh, kemungkinan besar itu bukan kota yang sangat besar. Anda pasti datang ke sini dari daerah lain, senior. Kami dapat menjelajahi gelombang binatang buas ini dan membunuh raja binatang buas karena kami memiliki beberapa harta khusus yang kami miliki. Jika tidak, kami pasti tidak akan berani memasuki ini gelombang binatang. Adapun kota Blood Crow, itu kota kecil di dekatnya, tapi cukup terkenal di daerah ini, dan Chuan Kota Bing dari kota kita adalah Chuan yang jahat juga, pria tua yang jahat itu menjawab. Han Li agak terkejut mendengar ini. Oh, jadi ada Raja Iblis yang mengawasi kota Blood Crow ini. Kota itu pasti cukup makmur, kalau begitu, adakah yang istimewa darinya? Blood Crow City dibangun di atas tambang Blood Legate Crystal. Blood Legate Crystal yang dihasilkannya sangat penting bagi mereka yang mengolah seni iblis yang berhubungan dengan darah, dan penguasa kota kita kebetulan menggunakan seni budidaya sungai darah yang terkenal. Jika tidak ada dengan cara dia akan bersedia untuk mengambil peran penguasa kota di kota kecil dan terpencil seperti kita. Selain itu, Blood Crow City adalah satu-satunya kota dalam radius jutaan kilometer, jadi semua sesama Daois mencari memasuki padang rumput untuk berburu binatang iblis akan tinggal di kota selama beberapa hari. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa ikut dengan kami untuk beristirahat di kota juga, senior. Kota kami akan mengadakan pesta kecil lelang segera, mungkin ada beberapa item lelang yang dapat menarik perhatian Anda, kata pria iblis tua itu dengan hati-hati. Sebuah lelang? Aku tertarik, tapi aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini, aku harus segera pergi. Han Li menolak sambil menggelengkan kepala. Sedikit kekecewaan muncul di mata pria iblis tua itu setelah mendengar ini. Apakah Anda bepergian ke dataran? Senior pria jahat kekar itu bertanya dengan suara ragu-ragu. Ekspresi Han Li segera menjadi gelap setelah mendengar ini, dan ledakan tekanan spiritual yang menakutkan meletus dari tubuhnya. Bagaimana kamu tahu itu? Ekspresi pria kekar iblis berubah drastis, dan dia buru-buru menjelaskan, tolong jangan salah paham, senior. Siapapun yang bepergian melalui area ini ada di sini untuk berburu binatang iblis di padang rumput ini atau sedang dalam perjalanan ke dataran. Selain itu, saya tidak dapat memikirkan tempat lain yang ingin Anda tuju. Tanda petik ganda buka. Oh, apakah itu berarti saya harus melewati kota Blood Crow Anda jika saya ingin bepergian ke dataran? Han Li bertanya dengan suara dingin.
Pada kesempatan ini, laki-laki tua yang jahat dengan tergesa-gesa menyela, tentu saja tidak, tapi jika kamu ingin bepergian ke dataran, kemungkinan besar kamu harus tinggal di kota kami selama sekitar setengah bulan dulu, senior. Kenapa begitu? Apakah ada seseorang yang menghalangi jalan? Alis Hanli sedikit berkerut setelah mendengar ini. Tentunya Anda bercanda, senior, tidak ada yang berani melakukan itu di sini. Hanya saja ada gelombang binatang buas lain yang terjadi dalam perjalanan ke dataran, dan dibandingkan dengan yang satu itu, gelombang binatang serigala bercahaya ini sebenarnya bukan apa-apa. Bahkan jika seseorang kekuatanmu untuk jatuh ke dalam gelombang binatang itu akan sangat berbahaya. Gelombang binatang dimulai sekitar setengah bulan yang lalu, jadi kemungkinan besar akan berlangsung sekitar setengah bulan lagi. Pada saat seperti ini, kota kita adalah satu-satunya tempat yang bisa menawarkan perlindungan, pria jahat kekar itu menjelaskan. Murid Hanli berkontraksi sedikit setelah mendengar ini. Gelombang binatang jenis apa yang bisa begitu menakutkan? Mungkinkah itu gelombang binatang tanpa gigi? Dari informasi yang dia kumpulkan di alam iblis penatua, binatang tanpa gigi adalah salah satu jenis binatang iblis yang paling menakutkan di padang rumput iblis. Tidak hanya mereka semua cukup kuat, paket mereka sering berjumlah puluhan juta, membuat mereka sangat ditakuti oleh semua makhluk jahat yang tinggal di dekat padang rumput. Aku tidak akan memberitahumu ini jika itu adalah gelombang binatang tanpa gigi, senior. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan memiliki masalah melewati gelombang binatang seperti itu. Gelombang binatang buas yang saat ini terjadi adalah salah satu yang terdiri dari binatang buas kupu-kupu, yang sangat langka bahkan di seluruh alam suci kita, kata pria kekar iblis itu saat sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Binatang buntut kupu-kupu. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka menghuni pegunungan atau hutan? Mengapa mereka muncul di padang rumput ini? Ekspresi Hanli berubah sedikit setelah mendengar ini. Kami tidak terlalu yakin mengapa binatang buas ini muncul di daerah ini. Mereka tiba-tiba muncul dari dalam padang rumput berbondong-bondong, dan mereka sekarang berlama-lama di timur. Sebagai akibatnya, banyak Taois terdekat telah melarikan diri ke kota kita. Namun, binatang buas ini tidak pernah tinggal di tempat yang sama selama lebih dari sebulan, jadi selama kota kita tidak menyerang mereka, kita akan baik-baik saja. Selain itu, bahkan jika binatang buntut kupu-kupu ini tiba-tiba menyerang kota kita, batasan kota akan mampu menahan mereka, jawab pria jahat kekar. Ini memang agak merepotkan. Butterfly Tail Beast hanya sedikit lebih kuat dari Iron Toad Beast, tapi kabut beracun yang mereka keluarkan sangat kuat. Tidak hanya bisa bertahan di satu tempat untuk waktu yang lama, itu mampu perlahan-lahan mengikis semua jenis harta pertahanan dan cahaya spiritual pelindung, membuatnya sangat sulit untuk ditangani. Pikiran terjebak dalam awan beracun yang membentang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata adalah hal yang sangat memprihatinkan bahkan untuk Hanli. Dengan pemikiran itu, ekspresi Hanli sedikit menggelap. Kalian berdua tunggu di sini sekarang, aku harus membicarakan ini dengan teman-temanku. Begitu suaranya menghilang, Hanli membalikkan tangan untuk menghasilkan jimat kuning, lalu mengucapkan pesan ke dalamnya sebelum melepaskannya sebagai seberkas cahaya merah yang langsung menghilang ke udara tipis. Kedua pria iblis itu agak terkejut mendengar ini, tetapi mereka terlalu takut pada Hanli untuk menentangnya, jadi mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Sekitar 2 jam kemudian, beberapa seberkas cahaya ditembakkan dari jauh sebelum tiba di samping Hanli, menampakkan diri mereka sebagai sekelompok kultivator pria dan wanita dengan pakaian berbeda. Mereka semua memiliki ki iblis murni yang melayang di sekitar tubuh mereka, dan mereka tidak lain adalah patriark keluarga panjang dan yang lainnya, yang semuanya telah mengaktifkan manik-manik Devil Vein itu. Kedua pria iblis itu segera menarik napas tajam bersamaan saat merasakan basis kultivasi mereka, dan mereka buru-buru mengulurkan busur hormat. Kami memberi hormat kepada senior kami. Tidak heran mereka begitu tercengang, meskipun ada makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam iblis penatua, masih sangat jarang melihat begitu banyak penguasa iblis berkumpul di satu tempat. Patriark keluarga panjang bahkan tidak repot-repot melirik kedua makhluk jahat itu saat dia bertanya, "Kakak Hon, apakah informasi Anda dapat diandalkan?"
Apakah benar-benar ada butterfly tail Astide di depan? Aku diberitahu tentang ini oleh kedua rekan Taois ini. Apakah itu benar atau tidak? Kita hanya perlu melakukan pencarian sendiri untuk mengetahuinya, jawab Han Li. Jika memang ada gelombang binatang buas yang begitu dahsyat, maka perjalanan kita harus ditunda. Jika hanya ada beberapa ratus ribu binatang buas kupu-kupu, kita akan bisa memusnahkan semuanya, tapi jika ada cukup untuk membentuk binatang buas pasang, maka akan sangat sulit bagi kita untuk berjuang melewatinya tanpa setidaknya menderita luka parah. Holy Maiden Thousand Autumns mendesah.